Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan UAS metodologi studi Islam. Secara etimologi, metodologi berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata meta dan hodos. Meta berarti melewati dan hodos artinya jalan atau cara. Meta hodos berarti jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan logos artinya ilmu. Secara terminologi, metodologi adalah prosedur yang ditempuh mengenai bagaimana cara memecahkan suatu masalah, mulai dari menemukan fakta sampai kesimpulan. Studi Islam secara etimologis merupakan terjemahan dari bahasa Arab yaitu dirasah Islamiyah. Studi Islam adalah kajian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Secara terminologis, studi Islam adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik yang berhubungan dengan ajaran, sejarah maupun praktek-praktek pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Metodologi studi Islam adalah prosedur yang ditempuh tentang bagaimana cara mempelajari agama Islam dengan tepat, efektif, dan efisien, dari mulai menemukan fakta sampai penyimpulan mengenai Islam dan berbagai jenisnya. Tujuan studi Islam adalah untuk mempelajari Islam secara mendalam tentang hakikat agama Islam, serta prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran agama Islam. Untuk mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi ajaran agama Islam yang asli, serta bagaimana pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam dan budayanya, serta bagaimana relasinya dalam membimbing dan mengarahkan manusia dalam perkembangan budaya. Keislaman di kalangan umat Islam tentunya sangat berbeda tujuan dan motivasinya dengan yang dilakukan oleh orang-orang di luar kalangan umat Islam. Dalam kalangan umat Islam, studi keislaman bertujuan untuk memahami dan mendalami serta membahas ajaran-ajaran Islam agar mereka dapat melaksanakan dan mengamalkannya dengan benar. Sedangkan di luar kalangan umat Islam, studi keislaman bertujuan untuk mempelajari seluk-beluk agama dan praktek-praktek keagamaan yang berlaku di kalangan umat Islam, serta semata-mata sebagai ilmu pengetahuan atau Islamologi. Maka, ilmu pengetahuan tentang keagamaan Islam tersebut bisa dimanfaatkan atau digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Para ahli studi keislaman di luar kalangan umat Islam dikenal dengan kaum orientalis. Banyak para orientalis yang memberikan pandangan-pandangan yang objektif dan bersifat ilmiah terhadap agama Islam. Tentu saja, pandangan-pandangan ini akan bermanfaat bagi perkembangan studi-studi keislaman di kalangan umat Islam. Dengan adanya budaya modern dan budaya Islam mendorong para ulama untuk bersifat objektif dan terbuka terhadap pandangan luar kepada pendekatan ilmiah yang bersifat rasional dan objektif. Dalam studi keislaman di kalangan umat Islam, maka menampilkan kajian yang objektif dan ilmiah, maka ajaran-ajaran Islam akan diklaim sebagai ajaran yang universal, serta bisa berkembang dan menjadi sangat relevan dan dibutuhkan oleh umat Islam, serta mampu menjawab tantangan zaman. Pendekatan teologis normatif dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan atau teologi yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya. Studi Islam dengan pendekatan teologis normatif merupakan studi terhadap ajaran Islam yang dipandang dari sudut normativitasnya dengan mempergunakan kerangka disiplin ilmu ketuhanan sebagai pendekatan studinya. Kemudian ada pendekatan antropologis. Dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya untuk memahami agama dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat.
Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang membicarakan apa yang sedang terjadi di masyarakat. Melalui pendekatan sosiologis, agama dapat dipahami dengan mudah karena agama sendiri diturunkan untuk kepentingan sosial. Kemudian ada pendekatan historis, merupakan pendekatan serta sumber-sumber yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis. Pendekatan historis dalam kajian Islam adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui, memahami, serta membahas secara mendalam tentang hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik yang berhubungan dengan ajaran, sejarah, maupun praktek-praktek pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari dan sepanjang sejarah. Kemudian ada pendekatan psikologi, adalah pendekatan tentang pemikiran dan tingkah laku serta jiwa pribadi yang beragama. Pendekatan psikologis dalam Islam berguna untuk mengetahui dan memahami bagaimana tingkat keagamaan yang dipahami, dihayati, dan diamalkan seorang muslim. Kemudian ada pendekatan filosofis, adalah pembahasan terhadap agama Islam yang umumnya berupa ajaran dan teks-teks yang berkembang di dunia Islam dengan menggunakan filsafat, dengan orientasi yang mengarah tentang ajaran yang ada di dalam Islam. Al-Quran adalah wahyu Allah yang dikirimkan kepada Nabi Muhammad SAW secara langsung atau lisan. Makna serta gaya bahasanya yang termaktub dalam mushaf yang dinukilkan secara mutawatir. Al-Quran terdiri dari 30 juz dan 114 surat. Al-Quran memiliki keistimewaan. Keistimewaan Al-Quran diantaranya adalah susunan huruf-huruf dan kata-kata Al-Quran yang secara teratur sehingga ayat-ayatnya indah untuk dibaca dan diucapkan. Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna kandungan isinya, karena di dalamnya memuat kandungan kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran juga memuat semua aspek kehidupan. Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar. Al-Quran akan terus terpelihara sampai akhir zaman. Penafsiran Al-Quran yang dilakukan ada 4 metode, sebagaimana pandangan Al-Farabi, yaitu ijmali atau global, metode tahlili atau analisis, mukahom, perbandingan, dan maudhu'i atau tematik. Yang pertama ada metode tahlili atau analisis. Ialah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan, serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufasir yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Ayat Al-Quran ditafsirkan secara ayat demi ayat dan surat per surat secara berurutan, serta tidak lupa menerangkan asbabun nuzul dari ayat-ayat yang ditafsirkan. Kemudian yang kedua ada metode ijmali atau global. Metode yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan cara mengemukakan makna global, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran secara ringkas, tetapi mencakup dengan bahasa yang populer, mudah dimengerti, dan enak dibaca. Sistematika penulisannya menurut susunan ayat-ayat di dalam mushaf. Kemudian ada yang ketiga, metode muqarrin atau komparatif, yaitu membandingkan teks ayat-ayat Al-Quran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, atau memiliki redaksi yang berbeda bagi satu kasus yang sama. Kemudian membandingkan ayat Al-Quran dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang pada kelihatannya bertentangan. Kemudian membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan Al-Quran. Kemudian ada metode maudhu'i atau tematik. Metode maudhu'i ialah membahas ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat-ayat yang berkaitan dihimpun, kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengan seperti asbabun nuzul, kosakata, dan sebagainya. Semuanya dijelaskan secara rinci dan ringkas serta didukung oleh dalil-dalil dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian ada fungsi hadis. Fungsi hadis itu yang pertama ada
Bayan takriri, yaitu hadis sebagai penguat pesan-pesan Al-Quran. Misalnya, Al-Quran menyebutkan suatu kewajiban atau larangan, lalu Rasul dan sunnahnya memperkuat perintah atau larangan tersebut. Kemudian ada bayan tafsir, hadis sebagai penjelas Al-Quran. Kemudian ada bayan tasyri, hadis sebagai pembuat hukum. Kemudian ada bayan nasakh, yaitu membatalkan atau menghapus hukum yang ada di Al-Quran dengan hadis, sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 106. Kemudian metode penelitian sanad dan matannya hadis. Yang pertama ada takhrij an-naql atau al-akhdhu. Takhrij dengan metode seperti ini adalah dengan cara penelusuran, penukilan, dan pengambilan hadis dari beberapa kitab, sehingga dapat teridentifikasi hadis-hadis tertentu yang dikehendaki, lengkap dengan rawi dan sanadnya masing-masing. 5 teknik dalam menggunakan metode takhrij an-naql adalah sebagai berikut. Yang pertama, takhrij dengan mengetahui nama sahabat Nabi sebagai perawi hadis pertama. Kemudian ada takhrij dengan mengetahui lafaz awal suatu teks atau matan hadis. Kemudian ada takhrij dengan cara mengetahui lafaz matan yang kurang dikenal dan menjadi karakter khusus hadis tersebut. Kemudian ada takhrij dengan mengetahui tema atau pokok bahasan hadis. Kemudian takhrij dengan mengetahui matan dan sanad hadis. Kemudian ada takhrij tas'if. Metode ini mengkaji keadaan rawi, sanad, matan berdasarkan kaidah ilmu hadis. Kegiatan tas'if dilakukan dengan menggunakan kitab ulumul hadis. Metode ini memungkinkan bagi para pentakhrij untuk melihat lebih jauh derajat suatu hadis yang dilihat dari segi kekurangan pada sanad, keterpercayaan rawi yang meriwayatkan, kandungan matan, dan hal lainnya yang berkaitan dengan riwayat yang akan ditaksisnya. Kemudian ada metode takhrij dengan iktibar. Iktibar berarti mendapatkan informasi dan petunjuk dari literatur, baik kitab yang asli, kitab syarah yang memuat dalil-dalil hadis. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.